Halo, apa kabar saudara? Senang sekali Fokus Banyumas kembali menyapa Anda. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya, Mutiara Salsabila, inilah Flash News Fokus Banyumas selengkapnya. Hanya di Fokus Banyumas, referensi terpercaya. Bupati Banyumas Ahmad Hussein didampingi Wakil Bupati Sadewo Tri Lastiono dan jajaran Forkopimda Banyumas mempublis rumah sakit darurat COVID-19 yang berlokasi di Hotel Rosenda Baturadèn, Jumat 25 Juni 2021. Rumah sakit ini diharapkan bisa untuk antisipasi lonjakan pasien yang cenderung meningkat dalam sepekan terakhir. Dalam publis ini, baru tersedia 20 tempat tidur dari total kapasitas 330 tempat tidur yang direncanakan. Bupati Banyumas Ahmad Hussein mengatakan rumah sakit dipublis agar masyarakat tahu upaya pemerintah menggantikan rumah sakit darurat ini untuk mengantisipasi lonjakan bed occupancy rate atau BOR di Banyumas yang terus meningkat. Pertanggal 24 Juni, 88% bahkan hari ini sudah mencapai 93,1%. Kita ini berkejar-kejaran, siapa yang cepat dia akan menguasai. Kenaikan tidak bisa diprediksi, bisa naik 2% sampai 5% per hari, katanya. Hussein menambahkan bahwa rumah sakit darurat ini merupakan perpanjangan di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas diperuntukkan bagi pasien yang bergejala ringan hingga sedang. Sementara untuk pasien sedang ke atas tetap ditangani di RSUD Banyumas, RSUD Haji Barang, RSUD Margono, dan rumah sakit swasta yang telah ditunjuk. Penyiapan tempat tidur secara bertahap hari ini 20 unit, besok 40 unit, besoknya lagi 40 unit, begitu seterusnya. Selain di rumah sakit darurat ini, beberapa rumah sakit pada hari ini juga telah menambahkan kapasitas. Setidaknya ada 112 tambahan kamar untuk pasien COVID-19 di 15 rumah sakit sekabupaten Banyumas. Diharapkan ini bisa menekan BOR di Banyumas di bawah 80%, lanjut Bupati. Terkait banyaknya pasien yang ada di rumah sakit Banyumas, Bupati menyebutkan bahwa yang dirawat tidak hanya pasien ber-KTP Banyumas, tapi ada juga pasien lain dari kabupaten tetangga. Direktur RSUD Banyumas Dr. Dani Estinovia menyampaikan, di rumah sakit ini akan disiagakan 1 dokter spesialis paru dan 4 dokter umum yang berasal dari RSUD Banyumas, RSUD Haji Barang, dan Dinas Kesehatan. Untuk perawat nanti ada 12 orang. Insya Allah nanti ada perekrutan dari Dinas Kesehatan lainnya didukung dari RSUD Haji Barang dan RSUD Banyumas. Kami gotong royong, jelasnya. Menurutnya berdasarkan data hingga 25 Juni ini, dari total 72 tempat tidur untuk ICU COVID-19 hanya tersisa 6 unit tempat tidur di Kabupaten Banyumas atau BOR untuk tempat tidur ICU COVID-19 sudah mencapai 90%. Adapun kapasitas tempat tidur untuk isolasi pasien COVID-19 di Banyumas sebanyak 740 unit. Dari jumlah itu hanya tersisa 51 unit atau BOR tempat tidur untuk isolasi mencapai 93,10%. Pasien yang dirawat di ruang isolasi terdiri dari 453 orang warga Banyumas dan 236 orang warga luar Banyumas. Dari 236 pasien luar Banyumas itu, sebanyak 98 orang berasal dari Cilacap, 36 orang dari Purbalingga, 14 orang dari Banjarnegara, 10 orang dari Kebumen, dan 78 orang dari luar Banyumas Cakep, atau Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen. Terkait potensi paparan virus COVID-19 varian Delta atau dari India, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Sadianto mengatakan, hingga kini pihaknya masih menunggu pemeriksaan 15 sampel genom dari UGM. Melihat Banyumas seperti ini, sepertinya sudah ada varian Delta. Cuma dari hasil yang kita kirim ke UGM kan ada 18, baru 5 keluar negatif. Kami tagih terus yang 13, di sana jawabannya keterbatasan reagen, papar Sadianto. Atas kondisi itu, Hussein berharap masyarakat mematuhi protokol kesehatan dan kepala daerah di sekitar Banyumas juga saling gotong royong mengatasi pandemi ini dan tidak meremehkannya. Demikian untuk berita kali ini, Flash News Fokus Banyumas akan kembali dengan berita terbaru lainnya.